Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran, biasa dipanggil Gibran. Di sini saya ingin membawain acara Jejak Masjid. Nah, kali ini saya ingin menggali bagaimana sih sejarah Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman dan siapa sih pendirinya. Nah, kalau kalian pengen tahu siapa pendirinya dan bagaimana sih sejarahnya, oke, mari kita lihat dan kita simak video selanjutnya. Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman adalah sebuah yayasan Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Masjid ini terletak di Jalan Raya Bogor, KM 24 Cijantung, Jakarta Timur. Masjid PB Jenderal Sudirman dibangun pada tahun 1979. Nama masjid ini diambil dari nama seseorang tokoh muslim, pendidik, prajurit, pejuang, dan pahlawan bangsa Sudirman. Tujuan diberi nama Sudirman sebagai penghormatan yang mengabdikan namanya sebagai tempat yang dapat memberikan banyak manfaat bagi umat Islam. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Cokro Pranoto, pada 30 November 1979 dan diresmikan secara langsung oleh Presiden kedua RI, Bapak H.M. Soeharto pada hari Kamis 12 November 1981. Jadi pada tahun 1999 wilayah ini ditempati para perwira tentara. Dengan seiringnya waktu, penduduk di sini sudah melebihi 40 orang. Akhirnya wilayah ini membangun sebuah masjid yang wilayah ini ditunjuk oleh Jenderal Gatot Subroto untuk tempat beribadah.
Masjid Sudirman ini dibangun. Jadi sejarahnya itu di Komplek Cijantung, di sini kan di sekitar Komplek Perwira ya. Nah, di Komplek Cijantung itu ada warga mulai tahun 59. Nah, di situ setelah dihuni oleh para tentara TNI, akhirnya sudah melebihi dari 40 rumah merasa harus semuanya masjid. Nah, pada waktu itu mendapat tanah di sini ini ditunjuk oleh KSAD dulu, Pak Jenderal Gatot Subroto. Nah, jadi di sini untuk yang agama Islam itu di sini. Ya latar belakangnya tadi karena penghuni komplek militer sana sudah melebihi dari 40 keluarga sehingga harus membuat sebuah masjid. Jadi, Masjid Panglima Besar Sudirman ini didirikan oleh para sebagian ajudan-ajudan Jenderal Sudirman yang mengidolakan beliau untuk mengenang dan memperingati nama Jenderal Sudirman sebagai monumen nasional dalam berbentuk masjid. Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah suatu cita-cita dari Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Nah, ketika yayasan itu dibentuk, didirikan oleh orang banyak, sehingga yang masuk dalam akte itu hanya 7 orang. Jadi dari 7 orang inilah kemudian bergerak untuk mendirikan sebuah masjid yang memang dicita-citakan Sudirman. Jadi masjid ini diresmikan pada tanggal 12 November tahun 1981. Pak Harto datang ke sini dengan Ibu Tien Soeharto untuk meresmikan langsung masjid ini. Dan setahu kami, inilah satu-satunya masjid swasta istilahnya, masjid masyarakat yang diresmikan oleh Presiden Soeharto, satu-satunya. Di Indonesia tidak ada masjid lain yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dan uniknya ada burung merak di belakang Masjid Panglima Besar Sudirman yang dimana untuk memperindah masjid yang dimiliki oleh pemilik Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman. Burung merak di sini memang titipan dari para pengurus yang terakhir ini. Rencananya ya untuk memberikan kesegaran supaya anak-anak juga ada hiburannya dikit, nggak perlu ke Ragunan ya untuk lihat burung merak, lihat di sini aja bisa. Kira-kira itulah ada kandang seperti itu. Nah, pesan kami teruslah anak-anak aktif di masjid, selain di sekolah mengikuti proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, menghormati gurunya, mengikuti aturan-aturannya. Jangan lupa bahwa kita sebagai anak muda juga punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Nah, itu dia guys, bagaimana penjelasannya dari sejarah Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman dan siapa pendirinya dan bagaimana latar belakangnya sudah jelas. Saya akhiri acara ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.